Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak solih solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar lagi, semangat lagi. Allahu Akbar. Oke anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali memulai kegiatan pembelajaran di minggu ini dalam tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Hari ini kita memasuki subtema 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Betul sekali. Mari kita ingat kembali apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Sudah siap? Oke, kita mulai. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yaitu apa? Bernafas. Yang kedua, makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman. Yang ketiga, makhluk hidup itu apa? Bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Dan yang ketujuh adalah menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, anak-anakku sekalian, pada subtema ini kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tadi kita sudah menyebutkan dengan bersama-sama ya. Jadi dalam salah satu ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Bu Guru mau tanya, manusia termasuk makhluk hidup atau tidak? Betul sekali, manusia juga termasuk salah satu makhluk hidup. Karena itu, manusia juga punya ciri-ciri yaitu tumbuh dan berkembang. Saat kita masih kecil, kemampuan kita untuk melakukan sesuatu berbeda dengan saat sekarang. Ketika kita masih kecil, kemampuan tangan kita untuk memegang suatu benda tidak sama dengan saat sekarang. Kalau kita masih kecil juga, masih bayi ya, kalau kita ingin makan, ingin melakukan sesuatu, kita masih membutuhkan bantuan orang lain. Tapi lama-kelamaan bertahap dari tidak bisa berjalan, kemudian merangkak, kemudian berjalan dengan tertatih-tatih, kemudian bisa berlari dan bisa berjalan dengan normal seperti sekarang. Bukan berarti waktu kita masih bayi nggak normal ya, maksudnya ada tahapannya. Nah, tahapan-tahapan itu disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah, Bu Guru akan menjelaskan apa sih pertumbuhan itu. Nah, pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran tinggi badan atau berat badan. Nah, pada manusia pertumbuhan itu dimulai ketika kita berada dalam kandungan sampai dewasa. Nah, kalau sudah dewasa, kira-kira pertumbuhannya masih berjalan terus atau tidak? Ternyata tidak. Jadi pertumbuhan itu hanya terjadi ketika dalam kandungan sampai dewasa, stop di situ. Nah, kira-kira nih ya, apa sih faktor yang menyebabkan pertumbuhan pada manusia? Oke, ada 3 faktor. Faktor itu apa? Faktor itu adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan. Nah, ada 3 ya. Pertama, makanan. Ingat-ingat ya, makanan. Yang kedua adalah kebiasaan berolahraga. Yang ketiga adalah hereditas atau gen dari orang tua. Nah, Bu Guru akan menjelaskan ya makanan. Kenapa kok makanan itu berpengaruh terhadap pertumbuhan manusia? Kalian semua pasti tahu kan, ada orang yang ada saran kalau kamu pingin tinggi minum ini, kalau kamu pingin badannya lebih gemuk makan ini. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari pertumbuhan. Jadi makanan seperti apa sih yang harus kita konsumsi? Betul sekali, makanan yang bisa kita konsumsi itu ada 3. Yang pertama, makanan yang sehat, makanan yang bersih, dan makanan yang bergizi. Makanan yang sehat itu adalah makanan yang mana kalau kita makan tidak menimbulkan penyakit.
Nah, anak-anak, kita mulai dari makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu dikenal dengan 4 sehat, 5 sempurna. Apa saja 4 sehat, 5 sempurna itu? Yang pertama adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok ini contohnya seperti makanan yang kita konsumsi setiap hari, yaitu nasi. Ada juga makanan pokok itu seperti jagung, umbi-umbian, dan di beberapa negara lain itu makanan pokoknya adalah gandum yang mana diolah menjadi roti. Nah, di Indonesia sendiri ada juga makanan pokok lainnya seperti sagu yang mana dikonsumsi oleh orang-orang dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua. Yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk contohnya seperti daging, telur, ikan, tempe tahu itu termasuk dalam uh, jenis lauk pauk. Nah, lauk pauk ini kan dibagi atas dua ya, hewani dan nabati. Kalau hewani itu contoh seperti daging tadi ya, tapi kalau nabati itu contoh seperti tempe tahu. Nah, yang sekarang yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah sayur mayur. Nah, sayur mayur ini tentu saja semua kita sudah tahu ya. Semoga saja kalian semua suka makan sayur karena sayur itu sangat baik untuk kesehatan. Dan semua makanan yang sudah Bu Guru sebutkan tadi itu memang baik untuk kesehatan. Pada umumnya sayur mayur itu berwarna hijau, tetapi ada juga beberapa itu sayurnya yang berwarna ungu, ada juga yang berwarna merah dan sebagainya. Dan yang keempat adalah buah-buahan. Siapa yang suka buah-buahan? Bu Guru juga suka sekali buah-buahan ya. Jadi buah-buahan itu banyak mengandung vitamin, yang paling banyak itu seperti vitamin C, vitamin E, dan itu bagus untuk kesehatan tubuh. Yang terakhir adalah yang menjadi penyempurna itu adalah susu. Nah, susu ini dalam perkembangan teknologi sekarang, susu ini tidak hanya diminum ya, jadi bisa dijadikan campuran kue dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangan. Anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan merupakan perubahan kecakapan atau kematangan baik emosi, fisik, pikiran yang mana menuju ke dewasa. Nah, kalau pertumbuhan itu lebih kepada ukuran atau tinggi badan ya, tapi kalau perkembangan itu lebih kepada kecakapan atau kematangan manusia menuju dewasa. Nah, manusia sendiri mempunyai tahap-tahap dalam perkembangan. Kita pasti pernah berpikir ya, ketika kita masih kecil, kalau kita pingin ini dan itu, kita pasti minta dengan sangat ingin, Bu aku mau ini, Bu aku mau itu. Tetapi saat kita usia kita semakin bertambah, keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu itu semakin berubah. Kalau dulu kita biasanya minta kepada orang tua, nanti ketika sudah semakin besar, kita akan terbiasa untuk mendapatkan sesuatu dengan usaha sendiri. Itu yang disebut dengan kematangan secara emosional atau pikiran. Nah, tumbuhan manusia mengalami beberapa fase. Yang pertama dari 0 tahun ke 2 tahun. Itu yang disebut dengan fase menjadi bayi. Dari 2 tahun ke 5 tahun itu disebut dengan fase kanak-kanak. Dari 6 tahun ke 10 tahun itu yang disebut dengan anak-anak. Nah, sekarang nih ya, kalau kalian berada di usia dari berapa tadi? 6 tahun ke 10 berarti kalian masih anak-anak. Nah, kalau untuk perempuan ya, jadi perempuan dengan laki-laki itu beda ya masa remajanya. Kalau perempuan itu dari 11 sampai 18, sedangkan kalau yang anak laki-laki fase remajanya dimulai dari umur 11 sampai umur 20. Nah, setelah itu dari 18 sampai atau 18 atau 20 tahun sampai ke 40 tahun itu yang disebut dengan fase menjadi dewasa. Nah, setelah dari dewasa dari 40 ke atas atau 50 ke atas itu disebut dengan lansia atau lanjut usia. Baiklah anak-anak, itu saja penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah dan semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat.
Kurang lebihnya guru mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.